SOTA itu apa sih? State of the art. Kebaruan yang ada itu terletaknya di pendahuluan. Jadi setelah ketemu dengan fokusnya itu apa, kemudian artinya itu pokok persoalan yang Ibu teliti itu apa, gambaran nanti ada teori yang untuk menjawab itu. Nah, tapi letak penelitian Ibu itu novelty-nya di mana itu namanya state of the art-nya atau SOTA, state of the art itu ya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan yang terkini. Apakah penelitian Ibu, kajian Ibu itu terkini apa tidak? Harus dibuktikan. Dengan apa? Kajian yang terdahulu, yang mirip-mirip seperti apa. Wah, sudah banyak. Walaupun banyak, tapi punya ibu, punya bapak, pasti memiliki keunikan. Itu nggak masalah. Nah, itu ada patokannya. Sama-sama meneliti tentang, sama-sama menggunakan sosiologi, sama-sama menggunakan psikologi, tapi bedanya yang saya teliti di sininya. Fokusnya sudah beda, ininya sudah beda. Itu yang penting. Nah, jadi ini sesuatu yang baru kemudian bisa berubah menjadi tidak baru lagi ketika ada yang lebih baru. Supaya seperti itu jangan sampai melebihi 3 semester apalagi 4 semester. Kenapa? Ketika ibu bapak merancang proposal itu baru, tapi karena tidak lulus-lulus memasuki semester 5 bubar. Kenapa? Sudah ada ratusan penelitian sejenis. Akhirnya kan bukan baru tapi basi. Nah, kita berjumpa Pasti. dengan waktu. Intinya cuma itu tok, Kak. Itu teori yang lain. Di sisi yang lain, pakai teori fokus, lokus, dan modus juga nggak apa-apa. Fokus itu fokusmu itu di mana? Penelitianmu di mana? Lokusnya itu dilakukan di mana? Di novel atau di tempat, itu tempat. Modus itu kaitannya dengan apa ini metodenya, caranya seperti apa. Jadi itu tadi, saya sudah memberikan catatan bahwa semua naskah akademik, baik itu tesis, disertasi maupun skripsi apapun bisa dijurnalkan. Atau semua laporan penelitian bisa dijurnalkan. Cuma laporan penelitian yang setebal 100 halaman kalau dijurnalkan sesuai dengan ketentuan jurnal tidak boleh lebih dari 30 halaman, bahkan 20 halaman, bahkan lebih ekstrim lagi. Yang penting jurnal itu nanti ada yang bagian digabung-gabung. Pantangan yang penting di jurnal itu adalah tidak boleh terjadi pengulangan. Muncul di pendahuluan, muncul di bab 2, muncul di terakhir, telah dicoret sudah. Makanya yang efektif, yang mana yang penting. Nah, kemudian Ibu Bapak, tidak apa-apa, ini penting karena ini nanti mungkin waktunya tidak cukup, tapi saya buat jadi ini nanti saya mohon ada tugas individu. Yang terakhir nanti mau fokusnya tentang apa? Halo? Siapa fokus terakhir? Halo? Kelompok 7. Ya, siapa? Topiknya tentang apa? Ya, tidak apa-apa kalau belum nanti biar nanti nggak lama. Ibu Bapak dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis itu sudah melihat jurnal belum? Sudah mengambil jurnal belum? Sudah Sudah. memproses jurnal belum? Sudah. Maka tugasnya nggak berat. Tugasnya apa? Masing-masing orang satu mengkritisi jurnal. Tapi ada tapinya. Minimal Sinta 2. Mengkritisi saja minimal loh ya. Tapi akan lebih baik kalau Bapak Ibu itu mengkritisi jurnal internasional. Kok bingung? Awas loh ya. Saya sedang getol-getol juga belajar AI ya. Nanti muncul jurnal ini, dan ini buat ini dari bahasa Inggris langsung keluar bahasa Indonesia juga bisa. Nanti kritisi jurnal ini, nanti akan muncul perintah-perintah jurnal ini kelemahannya di sini, ini itu namanya mengkritisi. Saya sudah nyoba itu. Ibu Bapak pernah membuat ini ya apa menulis sastra belum? Mata kuliah menulis sastra. Saya ya. Menulis Oh karya ya, nanti ilmiah, ketemu Prof. lagi. Sekarang lebih dan mana? Jadi saya mencoba teknologi yang paling sederhana yang ada di HP saya. Meta AI itu ya. Tolong buatkan cerpen
tentang menghargai pembantu. Jeret keluar sinopsisnya. Buatkan versi puisinya. Jeret keluar. Lah edan to iku. Apalagi sekedar jurnal-jurnal kayak kita ini. Waduh wis. Cuma hati-hati, harus tetap kritis karena kadang-kadang ngawur walaupun petunjuk. Lebih gila lagi, buatkan versi bahasa Inggrisnya langsung diterjemahkan jeret. Itu nggak bayar-bayaran gratis lewat Meta AI ini loh. Nah, bu guru ini hati-hati di lapangan anak-anak lebih pointer ini. Ya. Buatkan kisah yang apa? Buatkan cerita yang apa? Menjunjung tinggi sportivitas atau menebalkan kasih sayang, semuanya keluar loh itu. Nah, terus ya apa Pak Dewi sebagai guru ini loh. Kan mumet. Ujian tesis Anda, kalau nggak ada kesempatan yang dalam tanda petik untuk imbangan, dicek aja, kritisi skrip permasalahan tesis ini, langsung keluar pertanyaan ini seharusnya ini. Ya, itu contoh ya. Tapi kita akan tetap lebih cerdas daripada mereka. Makanya ini ada. Itu satu ya tentang jurnal ya. Jurnal apapun. Artinya Bapak Ibu tidak usah memikirkan waduh kewakilan per orang. Kan itu mau kritisi. Dasarnya apa? Jangan lupa tapi dasarnya adalah teori yang telah kita pelajari. Kalau mengkritisi jurnal, lihat dulu jurnal itu apa. Jurnal penelitian, apakah jurnal hasil pemikiran. Apa yang harus dikritisi di sebuah jurnal? Belum enggak kita bicarakan. Apakah belum pernah kita bicarakan? Sudah kan? Itu yang dijadikan patokan indikator ini. Ya. Jurnal ini akan dikritisi dari segi ini. Hasilnya ya apa sih? Ya hasilnya Bapak Ibu sendiri. Ini saya katakan tidak susah karena yang dikritisi bukan jurnalnya milik Bapak Ibu. Justru Ibu itu memberikan kritik, ya mengkritisi jurnal dari orang lain. Kalau mengkritisi jurnal orang lain, jangan mengkritisi yang ecek-ecek. Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3 itu tinggalkan. Minimal Sinta 2 supaya nanti apa? Terinspirasi. Minimal terinspirasi apanya? Minimal terinspirasi template-nya. Ya kan? Apanya lagi? Penting. Tapi saya lebih suka kalau Ibu mau mengkritisi jurnal internasional. Artinya bahasanya penerbitnya ya orang-orang internasional atau ditulis dalam bahasa Inggris tidak apa-apa. Toh nanti kalau dikeluarkan, dimasukkan di entah itu Gemini, entah itu apapun, masuk aja full tag itu kritisi nanti walaupun bahasa Inggris nanti yang muncul adalah kritiknya itu bahasa Indonesia. Seret. Mau dicoba rugi Pak Santo. Bapak tinggal mencari jurnal internasional yang paling canggih yaitu apa ya? Tadi itu ada yang menyebut Garuda, Scopus, Q1, Q2, Q3, Sintasa 1, Sinta 2. Nanti naskahnya diblok, seret, tinggal nanti dimasukkan ke Mbak Gemini. Kritisi, muncul nanti. Oh, jurnal ini kelemahannya di sini, ini dan sebagainya. Ditambah dengan teori tentang jurnalnya karena yang ada di mesin itu belum menjawab tentang kriteria. Lah itu tugas kita mencocokkan kriterianya. Gampang kok. Jadi satu jurnal, ya minimal Sintanya itu. Yang kedua naskah akademik sama. Naskah akademik itu Bu Bapak saya sarankan minimal punya satu contoh tesis, tidak boleh skripsi. Atau disertasi. Cari pinjaman, kalau perlu pinjam. Kan kadang-kadang di internet itu muncul enggak full text. Jadi full text itu di copy saja kemudian dikritisi dengan perangkat kita. Karena itu kategori naskah akademik. Ada jurnal, ada naskah akademik, kemudian yang tidak kalah penting juga tadi itu mengkritisi isi yang ada di koran. Koran nasional, Kompas, Jawa Post, Kedaulatan Rakyat. Itu dilihat, itu kan pasti ada artikelnya kan? Mohon maaf, ya kan? Syukur kalau artikel itu bisa diwetkan. Kan tinggal dipoto kan, seret. Dipoto dipakai ini, sudah pernah nyoba enggak? Dipoto ini pakai CS itu, scan itu ya. Kemudian tinggal milih
versi PDF apa versi Word. Nah, jadi 3 itu loh ya. Itu per orang, tidak harus jadi besok, tapi paling tidak minggu depan itu sudah yang sudah diselesaikan yang mana dari 3 target itu. Ya, ya tadi apa? Jurnal, IC, laporan, naskah akademik, dan yang koran-koran itu IC yang ada di koran itu sama saja tidak masalah. Jangan tanya berapa halaman, tidak ada halaman-halaman. Acuannya adalah kelengkapan struktur kritis itu apa. Ya berdasarkan pengerjaan yang kemarin. Jadi Bu Bapak ini 3 ini kalau dikerjakan sehari ini nggak sampai itu selesai kok. Karena kita menggunakan ini. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. 1, 2. Prof, mohon izin Iya, bertanya. Bagaimana cara kita mensitasi buku induk ya. yang Yang sudah tahun tua? ya Nah, tidak ditemukan padahal, lagi. padahal kan sekarang ini banyak, misal menulis jurnal atau apa itu syaratnya harus menggunakan eh, referensi-referensi yang tahunnya muda-muda. Itu bagaimana, nggih, Prof? Kalau tahun tua, kalau itu buku Indo itu dimaklumi. Itu namanya buku babon, kalau orang Jawa mengatakan. Buku utama. Kan tidak mungkin pengarangnya sudah meninggal sekian lama kan ya. Nah, contohnya teori-teori besar. Kalau buku yang tidak utama, bukan grand teori, itu adalah teori itu telah dikutip oleh orang, kemudian atau dikembangkan oleh orang, melahirkan banyak teori itu. Nah, kalau itu dikaitkan dengan sitasi yang harus baru, maka coba aja di utek-utek itu yang baru itu kadang-kadang ada garis keras, Anda tahu enggak? Kau sudah wafat itu orangnya. Dan itu banyak pendukungnya tuh. Itu cetakannya terakhir itu saya mengambil itu sudah cetakan yang ke-24 lebih. Bisa dibayangkan berapa tahun orang yang sudah meninggal kan ya. Kalau itu menemukan ya tahun yang baru. Kalau tidak menemukan, coba diutak-atik itu. Buku ini tentang ini, adakah buku yang terbaru? Nah, jangan-jangan muncul loh ya itu. Edisi ini kadang-kadang muncul enggak? Sudah dicoba belum Bu Maramita? Kebetulan kalau yang punya saya itu begini, Prof. Ya, Apakah boleh begini? Itu kan pastinya sudah ada peneliti terdahulu yang ya, menggunakan buku induk tersebut. Nah, ya. ketika saya nanti menggunakan referensi dari orang tersebut yang menggunakan buku induk itu, apakah itu nanti akan akurat begitu, Prof? Bagaimana? Akuratnya sih mungkin akurat, tapi adalah ada beban mental. Ibu itu kan mengambil punya orang lain, ya kan? Iya. Kenapa Bu tidak mencoba yang buku Indo itu dicari aja referensinya buku ini di mana, penerbitnya siapa, Nah, kemudian kebetulan tidak ada, Prof. Ini saya ya sudah saya cari. kadang-kadang nemu loh Bu, kadang-kadang nemu loh Bu. Oh, Di begitu, nggih. di Google Book itu kadang-kadang nemu, walaupun halamannya meloncat-loncat, tapi kadang-kadang nemu. Minimal tuh hafal covernya. Kalau hafal covernya kan nemu ya. Nah, itu nggak Nggih, masalah nggih. Ibu. Kalau sudah mentok betul ya apa boleh buat. Asalkan itu buku diambil dari buku buku induknya. Prof, mohon izin, apakah Prof memiliki bukunya Apa itu? bukunya Alan Winswood itu, Prof? Terkait dengan apa itu? Sosiologi sastra. Kalau coba nanti tak lihatnya lagi ya. Mungkin ada di e-booknya. Nggih, Di nggih, e-book itu Prof. saya punya buku e-book banyak tapi nggak tahu itu isinya apa ya. Karena suka dikasih. Ya. Atau dibalik, kalau psikologi sastra ada di buku apa saja, buku induknya apa? Sudah diubah, dibalik, sudah keluar enggak? Nggih. Saya tadi itu kepikiran karena dulu kan saya S1-nya pembimbingnya jenengan. Dulu pas Heeh. waktu saya susah menyelesaikan skripsi itu panjenengan pinjami buku, Prof. Ya, tapi saya agak Jadi lupa. Saya juga baru tahu kalau barangkali Bu ada. Paramita itu adalah mahasiswa saya malah sudah lupa saya. Tak pikir orang asing. Dulu panjenengan masih di SC itu, Prof. Saya bimbingannya di SC. Oh, saya masih penjahat, pejabat itu ya. Terima kasih Nggih. Bu Paramita, tapi saya jujur aja udah lupa. Coba nanti tak carikan. Cuma mohon maaf, bukan saya sok sibuk. Kadang-kadang saya tuh bingung dengan diri saya sendiri, waktunya habis. Nggih, Hanya orang Prof. yang berani mengingatkan berkali-kali itulah yang barangkali akan menemukan jawabannya. Nggak percaya, tanya Bu Safinatul itu. Itu ngirim ke saya berapa kali itu. Terus saya bilang,
Tak tanya itu. Ini kan di Malang ya Bu Safia? Halo? Nggih, halo. Saya ada di rumah, Prof. Enggak, maksud saya di Malang kan? Oh, nggih. Lah kalau di Malang kok senengane japri-japri mbok moro ning kantor kan ketemu di jalan tuh saya bimbing 10 menit kan wis selesai. Tapi persoalannya disuruh gini-gini. Lah sederet kegiatan karena kan saya itu kan marganya Simatupang itu apa? Siang malam tunggu panggilan. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Semangat penting ya. Nanti kita cari ya. Bu Paramita di Kediri ya? Nggih, Prof, saya di Aja. Kediri, tapi semisal nanti panjenengan menemukan saya langsung meluncur ke Malang. Enggak apa-apa, tapi persoalannya saya lebih banyak lupanya dari kalau tidak diingatkan. Oke, gitu ya, Ibu Bapak ya. Mohon maaf, ini agak lebih 5 menit. Mudah-mudahan kita semangat lagi minggu depan. Minggu depan belum libur ya. Oke, sementara itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan semuanya jalan terang, sehingga semuanya bisa dilalui dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.